Hei, Kamu gila. Astaga. Apa dia gila? Itu listrik bertegangan tinggi. Berhasil menelan belut listrik langka. Fusi dan sublimasi. Dia bermutasi. Hati-hati. Rasa kekuatan. Apa? Mulai dari awal lagi? Tetap tidak bisa mengubah apapun? Aku cuma ingin hidup. Sistem penyerapan tak terbatas sedang mengikat. 30%, 50%, 80%, 100%. Selamat, host, pengikatan berhasil. Nama, Xiao Tian. Level, tidak ada. Urutan gen, tidak ada. Paket pemula berhasil diberikan. Host mendapatkan kemampuan menyerap 3 kali. Semakin kuat urutan gen target penyerapan, semakin kuat urutan gen yang diperoleh. Urutan gen yang diserap dapat bergabung tanpa batas dan menjadi lebih kuat. Silakan host mulai menyerap. Apa yang harus kuserap? $51.000. Siapa orang bodoh ini? 51.000 untuk seekor lintah? Benda ini, meskipun mutan, tidak sebanding dengan harga itu. Katanya lintah direndam dalam arak bisa tonik dan vitalitas. Apa anak muda ini begitu lemah? Menurutku, kemungkinan besar begitu. Bocah ini matanya hampir bersinar hijau. Mungkin memang lemah banget, ingin tonik. Aku tawar 60.000. Benar-benar musuh di jalan sempit. Beberapa hari tidak bertemu, temperamenmu naik ya? 80.000 beli lintah jelek, kau pasti sakit kepala, kan? 80.000. 90.000. Aku punya uang. Cuma ingin mengganggumu. Kalau berani, lawan aku. Benar-benar bodoh. 100.000 beli lintah sialan. Kepalamu ditendang keledai, ya? Daripada uang segini, beli ikan koi kan lebih baik? Dia beli benda menjijikkan ini. Masa iya dia mau makan itu? Sebelum terlahir kembali, aku tidak punya kemampuan yang cukup untuk melindungi diri. Sekarang aku terlahir kembali. Dan sistemnya sudah aktif. Aku malah ragu. Begitu juga baik. Jadi tidak perlu khawatir. Akan menarik perhatian saat keluar. Aku menjadi lebih kuat. Dan lebih tampan. Untuk belut listrik langka. Harus cari cara lain. Penculikan. Kekuatanku sebesar ini. Tendang mobil sampai terbang. Perempuan ini cukup tenang. Mau rampok uang atau tubuhku? Telepon ayahmu, Yan Tiansheng. Suruh dia bawa belut listrik langka koleksinya. Barang ditukar. Orang dilepas. Bagaimana dia tahu soal belut listrik? beritahu militer. Minta mereka kirim bantuan. Sekalian panggil tim medis paling top dari Daju. Siap siaga untuk keadaan darurat. Aku sudah lakukan sesuai permintaanmu. Ayahku akan sampai. Setengah jam lagi. 2 hari lagi. Sebuah aurora
akan melintasi bumi biru. Semua makhluk di bumi biru akan bermutasi menjadi mutan. Tatanan dunia akan runtuh. Masyarakat akan kacau. Apa yang dia omongkan? Nanti belut ini juga akan jadi mutan. Keluargamu akan mati mengenaskan. Aku butuh sekutu. Monster, dia bukan manusia. Mustahil. Persediaan lava cukup. Pilih ikuti aku. Aku bawa kalian bertahan hidup. Aku mengerti. Aku akan bicara dengan ayah. Ruyu. Syukurlah, kamu tidak apa-apa. Tuan Yan, aku bawa barang yang diminta. Penculik, ternyata kamu. Ini barang yang kamu minta. Bagus. Untuk apa dia mau barang ini? Hei, Kamu gila. Astaga. Apa dia gila? Itu listrik bertegangan tinggi. Berhasil menelan belut listrik langka. Fusi dan sublimasi. Dia bermutasi. Hati-hati. Rasa kekuatan. Coba jurus ini. Dewa, Atau iblis. Besok pagi pergi ke kebun binatang. benarkah? Itu hasil editan, kan? Efek spesialnya editan. Efeknya palsu sekali. Video itu sama sekali tidak diedit. Ini nyata. Pahlawan super jadi nyata. Selain Superman ini, di berbagai tempat di bumi, muncul beberapa monster. Apa yang terjadi dengan dunia ini? ayah. Sepertinya Xiao Tian tidak bohong. Kekacauan gelap itu benar-benar ada. Menurut apa yang dia katakan, kita hanya punya kurang dari sehari lagi. Ruyu, kamu tinggal di rumah dulu. Aku pergi ke gudang dekat sini untuk menyiapkan beberapa perlengkapan. Aku akan segera kembali. Ayah, aku ikut denganmu. Waktunya melanjutkan penelanan. Rasanya enak bisa terbang. Dia itu manusia atau bukan, sih? Pertama, dia masuk dan memakan elang ini. Lalu dia sendiri tumbuh sayap. Kamu main evolusi menelan di sini? 3 kesempatan menelan sudah habis. Ingin terus menelan. Kira-kira harus meningkatkan kekuatan. Untungnya elang ini hanya setengah mutasi. Kalau tidak, aku mungkin tidak bisa menelan. Itu efek samping dari prajurit hewan spiritual. Menggabungkan 3 gen mutan. Yang menyebabkan keinginan untuk darah. Tapi memakan orang itu terlalu gila. Cari daging mentah dulu buat ganjal perut. Monster-monsternya bertarung, Pak Gu. Berisik. Tak pernah terpikir daging mentah seenak ini. Saatnya memikirkan membentuk kekuatan selanjutnya. Yan Ruyu menghubungiku saat ini. Xiao Tian, di sini ada masalah. Ada beberapa monster humanoid masuk. Bisakah kamu datang? Bisa. Mencari mati. Jangan bunuh aku. Kumohon kalian. Ternyata kepala kakak yang paling encer menduduki gudang ini. Kita nanti nggak perlu khawatir soal makanan. Di seluruh dunia muncul monster. Tapi kita malah mendapat kekuatan super berubah jadi binatang. Kita adalah anak keberuntungan yang diberkati surga. Sekarang kita bebas melakukan apapun.
Gak nyangka ada hasil tambahan kali ini. Mantap, Kak. Mantap banget. Kak, ayo cari tempat kamu duluan. Aku dorong dari belakang. Tidak usah. Gue suka melakukannya di tempat ramai. Jangan sentuh dia. Itu Xiao Tian. Cari mati. Tidak ngangka selain kita, masih ada orang lain mendapatkan berkah dari surga. Nak, saran saya jangan ikut campur. Kalau tidak, Berisik. Lenyap jadi debu. Ini mengerikan banget. Sekarang kekacauan gelap belum resmi tiba, binatang mutan yang muncul, kekuatannya tidak terlalu kuat pada umumnya. Prajurit binatang roh yang muncul sekarang, juga situasi yang mirip. Terima kasih, Xiao Tian. Tidak seenak daging mentah. Bagaimana pertimbangan tentang hal yang lalu? Xiao Tian, jika kami tidak memilih bekerja sama denganmu, apakah kamu akan memakan kami? Saya tidak tertarik makan manusia. Kekacauan gelap akan segera terjadi. Apa rencana kalian sekarang? Jika bukan karena Xiao Tian muda, kami sudah menjadi mayat. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kami semua mengikuti perintahmu. Baik. Kekacauan gelap akan segera tiba. Saat itu tiba, semua tatanan yang ada akan runtuh. Cari tempat yang aman, buat basis. Itulah prioritas utama sekarang. Villa yang saya miliki memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi. Material dan semuanya juga kelas atas. Xiao Tian muda, jika tidak keberatan, kalian bisa pergi ke sana. Bisa. Jika kalian ingin pergi, aku tidak akan menghalangi. Yang ingin tetap tinggal, boleh tinggal dan ikut denganku. Kekacauan gelap jauh lebih kejam dari yang kalian bayangkan, berbahaya. Karena kalau kalian memilih untuk mengikutiku, terhadap perintahku, kalian harus patuh tanpa syarat. Jelas? Mengerti. Xiao Tian muda, Bukankah sebaiknya kita terus menimbun persediaan? Menurut perkataanmu, kekacauan kegelapan akan terus berlangsung. Kita sebanyak ini. Persediaan ini juga tidak cukup untuk berapa lama. Persediaan tentu perlu terus dikumpulkan, tapi sekarang kita masih punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Lokasi terlarang pertama akan segera tiba. Berbagai persediaan di lokasi terlarang lebih penting bagi kita. Xiao Tian, jika kamu tidak mengambil belut listrik, apakah kita benar-benar akan mati mengenaskan? Jika kita juga bisa memiliki kekuatan sepertimu alangkah baiknya. Mungkin bisa dicoba. Mungkinkah kita juga bisa menjadi prajurit binatang mistis? Sebelum aurora tiba, hewan dan tumbuhan yang dimakan berpotensi membuat seseorang bangkit. Selama bahan makanan cukup, ada kesempatan. Rasanya sulit diungkapkan. Bisa sekarang? Besok setelah aurora menyapu akan terlihat hasilnya. Istirahat lebih awal. Malam terakhir yang tenang. Benar-benar tidak ingin ini berakhir begitu cepat. Kekacauan gelap resmi dimulai. astaga, cahaya apa itu? Monster, tolong. Lari, kiamat. Tubuhku hangat sekali. Kekuatan ganas ini. Ternyata aku mendapatkan kemampuan berubah menjadi binatang. Xiao Tian, kita benar-benar berhasil.
Berkat kamu, Xiao Tian. Karena sudah bangkit maka bersiaplah untuk bertindak. Tanah terlarang pertama akan muncul. Bawa orang-orang ikut aku ke tanah terlarang. Kita harus mendapatkan sumber daya perkuat villa. Tidak kusangka hanya dalam 1 hari sudah menjadi kacau seperti ini. Xiao Tian, ini pintu masuk ke tanah terlarang. Aku akan suruh semua orang turun dan bersiap. Tidak usah. Kita langsung masuk dengan mobil. Kak Li, Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ikut masuk dan lihat. Bos, biarkan kita menyelidiki situasi di sini. Si kampungan itu berani masuk dengan mobil. Kita sudah punya kekuatan super. Masa takut? Ini dia tanah terlarang. Di tanah terlarang ada makhluk ke-8. Kalian bisa anggap sebagai makhluk alien. Bos Yan, kamu yang mengemudi. Aku yang membuka jalan untuk kalian. Saudara Xiao Tian, apa kau sanggup sendirian? Bagaimana kalau Ruyu yang mengemudi? Aku ikut denganmu. Seorang diri lebih cepat. Tidak bisa. Meskipun kekuatan saudara Xiao Tian tidak biasa, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Aku harus turun dan membantu. Ruyu, kamu yang mengemudi. Ruyu, bagaimana pendapatmu tentang pemuda ini? Ayah, apa yang kau bicarakan? Ayah tidak bicara omong kosong. Kamu juga sudah cukup besar. Sudah waktunya mencari pacar. Ayah, bukankah kau selalu menentangku pacaran muda? Itu berbeda. Anak Xiao Tian ini, saya percaya dia. Punya kekuatan tapi tetap rasional. Tidak sombong dan tidak gegabah. Bicaranya juga enak didengar. Dia berbakat. Biarkan anak ini jadi menantuku. Saya tenang. Bajingan ini, ternyata juga punya kekuatan super. Bahkan lebih kuat dariku. Sungguh sialan. Lige. Anak ini tidak bisa diremehkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ikuti terus, dengan santai, mengemudikan truk masuk ke sini. Mungkin anak ini tahu sesuatu di balik ini. Tempat ini mungkin punya sumber daya. Dan sehebat apapun anak ini, tetaplah manusia. Manusia punya batas. Dia terus mengeluarkan tenaga, pasti ada saatnya dia kehabisan tenaga. Kita ikuti dia dulu. Biarkan dia buka jalan untuk kita. Saat benar-benar ada barang bagus, baru kita rebut. Saat itu dia kehabisan tenaga, kita berlima, masak tidak bisa mengalahkannya. Sayangnya makhluk gelap ini bukan termasuk hewan mutan. Tidak menjatuhkan inti rubah mutan. Kalau tidak, cukup untuk naik beberapa level. Ini semua adalah baja gejolak. Bahan yang sangat baik untuk konstruksi. Kualitas dan densitasnya jauh melampaui semua material di bumi saat ini. Semua material yang ada saat ini. Bisa dibawa pulang ke villa yang diperkuat. Mas Li, benda hitam pekat itu mungkin tidak sederhana. Apa kita mulai sekarang? Barang-barang ini bukan untuk kalian lagi. Sekarang bawa orangmu dan pergi. Aku masih bisa memberi kalian kesempatan untuk hidup. Kamu sudah kehabisan tenaga. Tidak mungkin kamu bisa melawan kami berlima. Sebaiknya kau. Kamu berani membunuh? Mas Li, apa kita masih perlu turun tangan? Turun tangan? Kau gila? Kau tidak lihat level mereka? Lari! Lari! Cepat lari! Siapa bilang kalian boleh pergi? Terlarang.
Xiao Tian. Tidak kusangka kau juga mendapatkan kemampuan ini. Selamat, selamat. Hari sudah mulai gelap. Aku harus pulang. Kita kumpul lagi lain kali. Nanti aku yang traktir. Apa gue udah bilang lo boleh pergi? Xiao Tian, lo sebenarnya mau apa sih? Kita kan sama-sama teman sekolah. Lo masih ingat? Dulu aku pernah traktir lo makan lo. Soal lelang itu, aku yang salah. Lo nggak boleh balas dendam gitu. Dendam berbalas dendam, kapan habisnya? Lo jangan gitu dong. Aku punya orang di belakangku. Bang Chao itu bosku. Sekarang aku ikut dia. Meskipun lo sekarang kuat, pasti nggak akan bisa lawan dia. Mending jangan bikin masalah. Bang Li. Sialan. Orang ini pasti mati. Dia berani bunuh Bang Li. Bos Chow nggak akan maafin dia. Lari, semua, cepat lari. FOBJ Dewa Tanah Terlarang. Siapa sih yang berani main tangan sama anak buah gue? Siapa sih? Chao Menglong. Lo siapa? Lo tahu gue berani main tangan sama anak buah gue? Siapapun lo pasti mati. Rumah lo di mana? Kasih alamatnya. Di apartemen dekat Taman Bintang 5. Berani datang ke sini dan lawan gue 1 lawan 1. Lihat saja apakah gue bisa mengalahkan lo atau tidak. Kamu tidak perlu sengaja memprovokasi aku. Alamatmu sudah kucatat. Nanti kalau ada waktu aku akan datang menemuimu. Belas kasihan pada musuh adalah kekejaman pada diri sendiri. Aku bunuh semuanya. Tidak ada yang tersisa. Merasa kejam? Mereka yang menyerang duluan. Kemampuan kalah. Akibatnya juga tidak akan baik. Sobat muda Xiao Tian, aku jauh kalah darimu. Maaf membuatmu tertawa. Sumber daya dari area terlarang sudah didapat. Saatnya menimbun persediaan. Memang harus menimbun makanan. Persediaan tidak tahan dikonsumsi lama. Bukan hanya makanan, berbagai persediaan juga diperlukan. Rokok, alat-alat, tenda sebanyak mungkin. Aku tinggal di sini untuk menyempurnakan persediaan markas. Tolong, sobat muda Xiao Tian. Xiao Tian, aku juga ingin pergi bersamamu. Boleh. Aduh, nabrak orang. Kalau tidak dikasih kompensasi barang, aku tidak akan bangun. Bagaimana kalau aku turun dan mengurusnya? Tidak usah. Sudah ada yang mendahului kita. Kalian diutus oleh Bos Chao, tukang bantu? Maksudmu Chao Menglong? Beritahu aku lokasi Chao Menglong. Mau tahu lokasi Bos Chao? Bertarung dulu sama gue. Hari ini akan gue kasih lihat kekuatan super gue. Jangan bunuh aku. Aku bilang. Kamu mau tahu apa? Semua akan kukatakan. Di mana lokasi Chao Menglong? Di Taman Bintang 5 Apartemen Shinyun, kamar 2828. Tempatnya tidak akan salah, Bos Chao ada di sini sekarang sudah kukatakan semuanya, bisa lepaskan aku? Ayo. Pergi ke Taman Bintang 5. Kau Chao Menglong. Kamu. Semua bersiap bertempur. Bunuh bajingan ini, balaskan dendam saudara-saudara. Siapa yang bisa membunuh orang ini duluan? Gua akan kasih dia 3 karton daging sapi kaleng. Bunuh dia,
Rebut kalengnya. Xiao Tian, kita benar-benar tidak masalah. Kemampuan gue bisa mengumpulkan baju besi sisik ikan di kedua lengan, bahkan peluru pun tidak bisa menembus. Bertarung jarak dekat denganku, kau bermain api, kau terbakar sendiri. Now closing. Mengusik gue, kau akan menyesal seumur hidup. Sekarang serahkan sumber daya dari daerah terlarang, gue bisa bikin kau mati dengan mudah. Bos Chow jago, Bunuh bajingan ini. Sepertinya kita tidak perlu turun tangan. Bos Chow bisa mengalahkan orang yang tidak tahu diri ini. Bocah. Berhenti, cepat berhenti, aku tahu salah. Aku minta maaf padamu, kau monster, apa sebenarnya? Barusan. Hilang. New CS. Yang ganggu udah beres. Barang pasti di apartemen. Suruh semua orang turun dan muat barang. Oke. Gun. Sun. Kenapa hewan ini masih di sini? Cari mati. Total 8 ekor cocok untuk latihan. Ayo semua serang. Rasakan ini. Stamina pulih semua. Sungguh indah. Rasanya lumayan. Tingkat garis keturunan, tidak ada lupakan tingkatkan kekuatan dulu. Sobat Xiao Tian, dengan barang-barang ini, kita bisa bertahan 2-3 tahun tanpa masalah. Sekarang tidak terlalu kekurangan bahan makanan. Semakin banyak bahan makanan, semakin baik. Aku sudah punya rencana. Yan, aku minta sedikit makanan. Pak Huang juga kekurangan makanan? Jangan bercanda. Aku punya jam tangan Patek Philippe untuk ditukar dengan makanan. Sekarang jam tangan mewah tidak berharga. Mobil-mobil mewah di garasiku semua aku berikan padamu. Xiao Tian muda. Bagaimana kalau semua bahan makanan jadi milikmu? Bagaimana menurutmu, Pak Yan? Tidak. Ya sudah, tidak usah. Pak Huang. Sepertinya aku juga tidak bisa membantumu. Kau benar-benar tidak mau menolong. Kita semua tetangga. Tolonglah. Kau ini bukan manusia. Sekelompok vampir yang tidak tahu diri. Monster. Dia berubah menjadi monster. Pergi. Dulu mereka sering memusuhiku. Hari ini sungguh melegakan. Perasaan seperti ini bisa aku pahami. Xiao Tian muda. Kalian istirahatlah lebih awal. Harus tetap dekat dengan orang besar ini. Ruyu. Apa kamu ada perasaan pada Xiao Tian? Yah, apa yang kamu omongin sembarangan? Kita semua bergantung padanya. Bagaimana kalau dia tidak peduli lagi sama kita? Sebaiknya cepat-cepat jadikan kenyataan. Sebenarnya aku juga suka pada Xiao Tian. Mau apa kamu? Mengantarmu ke kamarnya. Menetapkan hubungan. Ruyu, akhirnya aku menemukanmu. Om Yan juga ada di sini. Kebetulan, sekarang aku adalah prajurit roh binatang. Datang khusus untuk menyatakan cinta. Sekarang aku sudah pantas untuk putrimu, kan? Ini kaleng-kaleng untuk kalian. Pasti kelaparan sehari, ya?
Ambil. Anggap saja sebagai mas kawin untuk menikahi Ruyu. Waktu berubah, nasib pun berputar. Aku akan membuat Ruyu bahagia, Paman Yan. Aku adalah prajurit roh binatang yang mulia. Kalau kesal, pukul aku 3 kali untuk melepaskan amarah. Kalau begitu, lakukan sesuai katamu. Terima 3 pukulanku, kalau tidak mati baru bicara. Kamu juga pejuang roh binatang, kamu juga pejuang roh binatang lakers. Jangan, Om Yan. Kita orang beradab. Orang sopan bicara, jangan main tangan. Kalau tidak suka saya pergi saja. Om Yan, kamu benar-benar tidak mau pertimbangkan lagi. Saya akan jaga Ruyu dengan baik. Kamu terlalu keterlaluan. Mobilku. Orang tua sialan. Om Yan, saya pergi saja. Tapi kamu pasti akan menyesal. Tunggu saja. Aku akan membuat kalian menderita. Sialan. Ruyu pertimbangkan lagi soal Xiao Tian. Lebih baik cepat ambil tindakan. Kita harus pegang erat kaki besar ini, ha. Tidak tahu apakah aku bisa bertahan. Lake. Tolak aku, kau akan menyesal nanti. Teman-teman, ada berita mengejutkan laker Villa Presiden Tiansheng. Menimbun banyak bahan. Aku bangunkan kemampuan tikus pasti benar. Bos Yan, ada apa? Apakah ada masalah dengan penguatan villa? Bukan Jinggang itu masalah villa. Perbekalan yang kita timbun terbongkar. Maaf, kamu jadi ikut kena. Warga, di villa ada banyak persediaan yang ditimbun. Xiao Tian, masalah ini serius. Kita sudah diperhatikan banyak orang. Sekarang, mau bikin video klarifikasi? Klarifikasi sekarang? Bukankah itu cuma bikin semakin curiga? Sebenarnya masalah ini tidak terlalu serius. Menyelesaikannya juga mudah. Xiao Tian, kami semua ikut kamu. Buka siaran langsung. Buka siaran langsung. Dia adalah Yan Ruyu. Aku kenal dia. Menyembunyikan banyak perbekalan. Berani juga buka siaran langsung, keluarga Yanmu. Kenapa bisa egois sampai begini? Berikan kameranya padaku. Siapa orang ini? Pacarnya? Tidak mungkin. Mana mungkin cewek tercantik punya pacar? Teman, tidak mungkin. Cepat keluarkan perbekalan dan bagi rata. Si cantik masih Aku memang lajang. punya perbekalan. Teman, Aku juga tidak pelit. Banyak sekali logistik ini. Menimbun begitu banyak logistik. Meremehkan kita. Kenapa mereka bisa makan enak? Aku sudah 2 hari tidak makan. Yan Tiansheng. Aku menunggumu memohon padaku. Mau logistik? Tukar dengan inti mutan. Gila, ini benar-benar perampokan. Gila ingin logistik. Semua orang boikot dia, jangan kompromi. Jangan kompromi. Xiao Tian, ini solusimu? Apakah mereka akan mau menukar? Setiap orang dapat yang dibutuhkan. Pasti untung, tidak rugi. Jika tidak patuh aturan, aku akan membunuh semua. Bagaimana penguatan villa? Sudah hampir selesai. Masih ada sedikit area yang perlu diperkuat. Hari ini bisa selesai diperkuat. Xiao Tian Kami semua sudah lihat streamingmu. Tak menyangka kau sekarang begitu hebat. Ternyata kau menimbun banyak barang. Benar-benar kebanggaan keluarga kita. Xiao Tian, kita semua saudara. Darah lebih kental dari air. Kau tahu betapa kacaunya di luar sekarang. Karena kau punya persediaan, membantu kami sedikit itu sudah sepantasnya, kan?
Kenapa aku harus membantu kalian? Pergi, Xiao Tian. Aku paman kandungmu. Apa kau tega membiarkanku mati? Dulu aku pernah menyelamatkan hidupmu. Dulu ibumu minta pinjam uang padaku untuk beli obat yang menyebabkan bayi meninggal. Kalau aku tidak menolak pinjamannya, tidak akan ada dirimu sekarang. Tak kusangka kau ternyata anak durhaka seperti ini. Kalau tidak mau mati, pergi semua. Baik. Saudara-saudara, anak tidak berbakti ini, karena dia tidak mau membantu kita ambil sendiri. Semua prajurit binatang roh, maju. Kita serang bersama. Rampas dulu sumber daya di sini. Tanganku. Binatang sialan. Kau adalah aib keluarga Xiao. Pantas saja orang tuamu mati cepat. Semua gara-gara kau si anak durhaka. Anak ini juga prajurit binatang roh. Kita serang bersama. Masa dia bisa bertahan? Streaming sudah tersebar. Sebentar lagi, akan ada orang datang ke sini untuk rebut barang. Daripada memberi orang luar, mending kita ambil sendiri. Bawa mayat-mayat ini pergi. Kalau lama dibiarkan, baunya busuk. Mengganggu selera makan. Bagus. Sekarang, tempat perlindungan ini benar-benar sudah berdiri. Aku punya tempat untuk beristirahat. Serahkan semua perbekalan, dan bersihkan lehermu. Tunggu. Mereka semua prajurit roh binatang. 13 orang. Saudara Xiao Tian, menurutmu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak perlu melakukan apapun. Cukup lihat saja. Xiao Tian, apa kau takut untuk keluar? Cepat keluar. Saudara Xiong melihat kita banyak orang, anak itu pasti takut, tidak berani keluar. Menurutku, kita langsung serang saja. Anak ini bukan orang sembarangan. Sebelum kekacauan gelap meledak, sepertinya dia sudah mendapatkan kekuatan prajurit roh binatang. Juga menculik Yan Ruyu, dan berkonflik dengan militer. Nanti kita semua hati-hati, begitu melihat anak ini, langsung serbu bareng, dan bunuh. Tenang saja, Mas Xiong. Meskipun anak ini tidak sederhana, kita ini ada 13 prajurit roh binatang. Kita langsung serbu masuk, bersama-sama habisi anak itu. Semua sumber daya di villa akan menjadi milik kita. Jangan banyak bicara. Ayo kita serang bersama. Pintu ini aneh. Serbu bersama. Serbu bersama. Semua orang, kerahkan kekuatan penuh. Aku nggak percaya, pintu sederhana ini saja tidak bisa dibuka. Buka pintunya. Kenapa pintu terbuka sendiri? Xiao Tian, kau sembunyikan banyak barang, kau tidak peduli orang lain. Hari ini kami akan menegakkan keadilan, kami datang untuk menghukummu. Serahkan barang-barang itu, aku bisa pertimbangkan untuk tidak memutilasimu. Mau merampas barang, tapi dibungkus dengan kata-kata mulia. Sungguh munafik. Aku paling benci orang bodoh sepertimu. Kami 13 orang, takut sama kau seorang, karena kau tidak mau menyerahkan barang, ya kami ambil sendiri. Mulai siaran langsung. Lakukan saja apa kata Xiao Tian. Dia pasti punya pertimbangan sendiri. Baik. Apa? 13 prajurit roh binatang datang, Xiao Tian pasti celaka. Udah, tenang aja. Pernah membasmi tim militer.
Apa-apaan ini? Apa yang kau lakukan padaku? Serang bersama, korbankan apapun untuk membunuh bocah ini, maju. Bunuh dia. Ya Tuhan, bukan manusia. Ini benar-benar bukan manusia. 13 prajurit binatang roh, dan termasuk Xiong Tao yang kejam itu, begitu saja dikalahkan. Nai, adakah yang bisa memberitahuku, apa yang sebenarnya terjadi? Ini curang, ada yang pakai cheat? Saya punya banyak persediaan di sini. Siapa yang tidak takut mati, silakan coba. Seperti yang kukatakan, kalian mau persediaan bisa ditukar dengan kristal inti di sini. Semakin banyak kristal inti, semakin banyak persediaan yang bisa ditukar. Saya mau tanya. Tukar kristal inti dengan persediaan. Apakah itu benar? Asalkan kalian bisa mendapatkan kristal inti. Bisa ditukar dengan persediaan di sini. Selain kristal inti dari binatang berubah kepala Li Qingshan, juga bisa ditukar dengan persediaan. Benarkah bisa pakai kepala Li Qingshan? Untuk ditukar dengan persediaan. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa begini? Li Qingshan meneleponku. Kakak Xiao, aku buta tidak kenal Gunung Tai salah paham, ini semua salah paham, sekarang aku sudah tahu salahku. Kumohon beri aku jalan hidup aku, orangnya mudah diajak bicara. Semuanya bisa dibicarakan. Benar. Tentu saja benar. Gini aja. Ngobrol lewat telepon gak enak, kasih tahu alamatmu sekarang. 8 Mas Xiao 8, jangan bercanda. Aku kasih tahu alamat sekarang kamu pasti bakal bunuh aku. Aku juga seorang prajurit binatang roh. Los Angeles. Kamu Li Qingshan, kan? Laket, enggak. Aku bukan. Kalian salah orang. Kemampuan yang aku aktifkan adalah indera penciuman anjing pelacak. Aku sudah mengunci aroma tubuhmu sejak lama. Meskipun kamu operasi plastik, tetap tidak bisa menipu hidung anjingku. Kamu adalah Li Qingshan. Mas Xiao Tian, aku bisa menghangatkan ranjangmu. Bisa nggak kamu terima aku, biarkan aku di sisimu, dan melayanimu. Aku tidak perlu apa-apa, cukup diberi makan 3 kali sehari. Xiu Juan, kamu ini. Jian Guo, terima kasih atas perhatianmu selama ini. Tapi aku sekarang belum cukup baik. Setelah aku menjadi cukup baik pasti akan kembali padamu. Jadi, kamu mau menungguku? Aku mau. Mas Xiao Tian. Pergi. Jian Guo, aku kembali, aku menjadi lebih baik dari sebelumnya Xiu Juan. Tidak. Aku harus bertindak cepat. Xiao Tian. Jangan salah paham. Kami tidak bermaksud jahat. Kami datang untuk menukar barang. Ini semua adalah kristal inti. Oke. Terima kasih, Bos Xiao Tian. Terima kasih banyak, Tuan Xiao, atas pemberiannya. Energi kristal inti ini sangat liar. Serap. Percepat penyerapan. Segera tingkatkan level. Kecepatan penyerapan ini seperti monster. Terpengaruh aurora. Tumbuhan, hewan, dan racun akan segera bermutasi. Masa depan jauh lebih berbahaya daripada sekarang. Penyerapan selesai. Levelku sudah mencapai level 9. Kecepatan ini cukup untuk mengalahkan sebagian besar orang. Namun, aku lebih tertarik pada gen penelan. Entah kapan berikutnya akan terbuka. Jangan biarkan dia kabur. Itu kristal inti, bunuh dia. Tunggu mereka bermutasi. Kita akan kaya raya. Kota Daru menjadi gila total. Untuk bertahan hidup di akhir zaman, aku hanya bisa melakukan ini. Dia menyelamatkan seluruh keluargaku, menyerahkan diri pun wajar. Ngapain? Kamu belum tidur ya? Aku tadi hampir tidur. Terbangun karena kamu. Mau ngapain kamu datang tengah malam? Pak Yan.
Tadi malam. Xiao Tian muda. Urusan kalian anak muda. Aku sih sudah tua, gak mau urus. Juga gak mau ikut campur. Kalian atur sendiri aja. Pagi ini banyak orang datang tukar barang. Semua inti kristal ada di sini. Aku sudah hitung sebelumnya, total 13 inti kristal. Kecepatan penyerapannya sungguh menakutkan. Selamat, host telah naik ke level 10, mendapatkan kesempatan menelan pembukaan garis darah. Saatnya cari target menelan baru. Armor kebangkitan area terlarang kedua. Pasti dapat. Pagi ini ada orang datang ke villa. Dia minta aku serahkan surat ini padamu. Dia nggak bilang apa-apa detail. Dia minta aku tunduk tanpa syarat. Xiao Tian muda. Karena dia berani kirim surat ancaman. Pasti ada modalnya. Lebih baik kita pikirkan dulu. Aku telepon dulu. Sepertinya kamu sudah membaca isi suratnya. Di mana rumahmu? Apa maksudmu? Aku juga nggak mau apa-apa. Kamu juga orang lokal kota Daru, kan? Ya. Nah, itu dia. Aku juga lokal. Berarti ada jodohnya. Aku punya sedikit oleh-oleh. Kamu kasih alamat saja. Aku kirimkan. Serahkan semua perlengkapan, lalu bawa orang-orangmu tunduk padaku. Bos Yan. Belakangan ini suruh orang-orang di villa jangan keluar dulu. Tetaplah di dalam villa. Baik. Semua orang dengar. Siapa yang bisa mendapatkan kepala hewan, bisa datang ke villa cari aku. Tukarkan dengan 5 kotak besar perlengkapan. Kalian semua bisa menjadi kuda beban saya. Kasih saja. Dewa Xiao mengeluarkan surat perintah buruan lagi. Siapa hewan ini? Kepalanya bernilai 5 kotak perlengkapan. Siapa dia tidak penting. Aku akan keluar sekarang. Siapa yang jago melacak? Kerja sama sekali. 5 kotak besar perbekalan saya pasti ambil. Apa sih yang dia rencanakan? Bos, ada masalah besar. Ada apa? Besar suara. Kita sekarang semua adalah prajurit binatang roh. Bicara. Kenapa panik begitu, bos? Kau sepertinya akan mati. Siapa yang bisa menemukan jejak hewan? Xiao Tian. Apa peralatan ini benar-benar bisa membuat orang hidup kembali? Ya. Kalau dipukul sampai hancur, masih bisa hidup kembali? Saya rasa tidak masalah. Ini peralatan dari tanah terlarang. Tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Saya juga mengerti. Bagaimana kalau Pang Dahai tidak mau bekerja sama? Pukul saja sampai dia mau bekerja sama. Turun, ayo temui pendeta ini. 2 orang hidup. Aula ini tidak menerima uang dupa, sekarang menerima perbekalan. Tuan, ampun, aku tahu salahku. Apapun yang kau minta, ku beri. Jangan pukul lagi. Kau celaka, bocah. Aku bilang, jimat-jimat ini, semua ini adalah dari para Tianxi Gunung Longhu, jimat tingkat tinggi warisan leluhur. Meski kau prajurit roh, bukan tempatmu berbuat seenaknya. Sebentar lagi, kau kubuat menangis minta ampun. Tuan, bagaimana jika ku katakan, tadi hanya bercanda, apa kau percaya? Berhenti. Kumohon, hentikan. Jangan,
Jangan pukul lagi. Aku sudah minta ampun. Kenapa kau malah bertambah? Aku ini Tianxi juga. Apa sih salahku padamu? Pagi-pagi kau datang ke Gunung Longhu pukuli aku. Perlu sampai begitu? Salah? Aku benar-benar tahu salah. Aduh, apa sih maumu? Xiao Tian, kita keterlaluan ya. Terlalu berlebihan? Kita datang untuk bekerja sama dengan mereka. Melakukan ini memang tidak pantas. Tempat terlarang kedua akan segera dibuka. Di dalamnya ada beberapa set perlengkapan kebangkitan. Aku perlu kau menggunakan ilmu ramalan untuk bekerja sama denganku. Menemukan perlengkapan ini. Tentu saja aku tidak akan membuatmu bekerja gratis. Aku bisa memberi kompensasi dengan perlengkapan. Bagaimana jika aku tidak setuju? Maka aku akan memukulmu sampai kau setuju. Setuju, aku setuju. Ilmu ramalanku memang bisa meramal beberapa harta, aku bisa membantumu. Ini, aku duduk di mana? Dosa apa yang telah kulakukan di kehidupan sebelumnya? Tempat terlarang kedua akan segera dibuka. Selama waktu ini, tetaplah bersama kami. Sekarang tidak perlu kau melakukan apapun. Hanya perlu mengumpulkan tenaga. Tunggu saja sampai tempat terlarang dibuka. Kau lapar? Di Gunung Longhu hanya ada sekumpulan mie kering, tidak ada yang lain. Meskipun aku adalah pendeta Tao dari Gunung Longhu, tapi pendeta Tao di Gunung Longhu kita boleh makan daging. Dan manusia sebagai omnivora, kalau lama tidak makan daging, tubuh akan bermasalah. Untuk memberi nutrisi pada ginjal, aku hampir menghabiskan semua tikus di Gunung Longhu, semua tikus sudah habis kumakan, sarang burung juga sudah habis kuambil. Orang gemuk yang bicaranya tidak masuk akal ini, apa benar dia adalah ahli puncak di masa depan? Xiao Tian. Sejak mengunggah video itu, semua prajurit binatang roh dari klan Daru sedang mencari jejak Hehuan itu. Tapi orang ini bersembunyi sangat dalam, sampai sekarang belum ditemukan. Saat ini kita ada urusan yang lebih penting yang harus dilakukan. Area terlarang kedua akan segera terbuka. Urusan hewan nanti saja dibahas. Institut pertama Kota Daru muncul kecoa spesies dinding yang abadi. Militer Kota Daru meminta bantuan kepada seluruh warga Kota Daru. Tidak menyangka kecoa juga bisa berubah menjadi hewan mutan. Militer Kota Daru ternyata meminta bantuan secara online. Sepertinya memang sudah tidak ada cara. Kecoa ini. Aku pergi ke lab sebentar. Kalian semua tetap di villa. Jangan keluar sembarangan. Urusan sebesar apapun, harus menunggu sampai aku kembali. Pergilah dengan tenang. Kami semua di sini menunggumu kembali. Xiao Tian harus kembali dengan selamat. Direktur, ada yang datang mendukung institut kita. Aku sudah membawa orangnya. Datanglah satu orang. Ya, hanya satu ini yang datang. Perkenalkan diriku, aku Direktur Shen Qiulan. Xiao Tian. Karena kamu mau membantu, bolehkah aku tahu kemampuanmu? Jangan buang waktu, aku pasti tidak akan jadi beban. Cepat tahan, jangan biarkan dia menembus pertahanan. Serangan tidak mempan padanya. Sial. Awas. Apa itu? Kau menunjukkan ketundukan padaku? Ada apa ini? Direktur Shen kecoak mutan ini aku bawa dulu. Ikut aku. Binatang mutan mengerti bahasa manusia. Ternyata ikut dia pergi. Sulit dipercaya. Ada hubungannya dengan kemampuan yang terbangun. Kemampuan apa yang membuatnya tunduk? Dia adalah Dewa Xiao yang mengeluarkan perintah pemburuan. Xiao Tian. Ternyata dia.
Pengen banget tahu gimana caranya dia. Sayangnya sekarang nggak punya hak buat nanya dia. Kamu ngerti apa yang aku bilang? Kelihatannya ini tekanan darah. Karena udah takluk. Biarkan aku makan kamu. Kriuk, rasanya nggak jelek. Selamat udah menelan kecoa mutan. Mendapat gen prajurit kumis roh. Indra jadi super tajam. Bahaya. Gerakannya lambat banget. Lintasannya kelihatan jelas. Mati. Gampang banget dikalahkan. Setelah nelen kecoa ini, tingkat garis keturunanku dari level 10 naik ke level 12. Apa peningkatan tingkat garis keturunan tergantung sama yang ditelan? Area larangan kedua udah terbuka. Xiao Tian, ini yang kamu maksud? Pintu menuju area terlarang kedua? Ada apa di dalam sini? Gue nggak bisa ngitung apa-apa. Dunia di dalam pusaran ini pasti tidak sederhana. Haha, tidak menyangka bisa bertemu kamu di sini. Terima kasih atas urusan di institut. Pisin. ZCN, kamu pergi terburu-buru saat itu. Tidak sempat mengucapkan terima kasih. Hanya saling membutuhkan. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu juga seorang prajurit binatang roh. Tahu asal-usul pusaran ini? Pusaran ini menghubungkan ke satu sisi. Dunia yang istimewa. Menghubungkan ke dunia lain. Di dalam pusaran ini ada banyak bahaya. Kamu hanya orang biasa. Meskipun ada yang melindungi, belum tentu aman. Sebaiknya jangan sembarangan masuk. Min, kepala sekolah, sebaiknya kita jangan masuk. Tidak bisa. Jika bisa menemukan sesuatu dan menelitinya, mungkin bisa mendapatkan hasil. Makhluk kegelapan. Sudah biasa melihatnya. Monster ini sulit dihadapi. Dulu hampir membuatku kehabisan tenaga. Kamu adalah pendeta agung Gunung Naga Harimau. Pertama kali melihat monster seperti ini, sangat menakutkan. Ini adalah makhluk kegelapan. Khas daerah terlarang. Kekuatannya jauh melampaui binatang mutan, sangat mengerikan. Kekacauan gelap terbagi dalam 9 lapisan langit. Makhluk kegelapan akhirnya akan turun ke bumi biru. Dan levelnya bisa meningkat tanpa batas. Gendut. Sekarang giliranmu menunjukkan kemampuan. Tenang saja, pasti bisa. Peluang terbesar ada di arah itu, jalan terus akan sampai. Berangkat. Ini adalah dunia lain. Sebaiknya kita kembali dulu. Aku sudah bulat tekad Komandan Wang, suruh Regu maju. Ikuti mereka, jangan sampai terlepas. Altar yang besar. Akhirnya ketemu. Armor kebangkitan ada di sini. Armor kebangkitan. Harta yang di kehidupan sebelumnya hanya bisa diimpikan, sekarang mudah didapat. Itu milikku. Kecepatan yang sangat cepat. Meskipun ada lautan api dan gunung pisau, aku tetap akan menerjang. Xiao Tian. Dia benar-benar orang yang gila. Kekuatan yang sangat menakutkan. Hancur. Xiao Tian. Aku tidak apa-apa. Aku akan menyembuhkanmu. Tidak berguna, pemulihan terlalu lambat. Kamu, pergi dulu. Serahkan padaku. Kamu pulihkan dulu. Aku akan menahannya. Benar-benar tidak masalah. Tenang,
Aku sudah mengalami banyak hal besar. Masih bisa membantumu mengulur waktu. Ayah, Rasakan pukulanku. kata-kata besar terlalu awal. Xiao Tian, aku sudah berusaha maksimal. Level kalian terlalu rendah, serahkan padaku. Serahkan padaku, aku yang akan menghadapinya. Sebagai Tianxi, aku tidak bisa hanya makan dan tidak bekerja. Lihat jimat warisan keluargaku. Kumpul prajurit, tempur, semua baris maju, panggil petir dari 9 langit. Ledak. Berhasil? Maaf, aku sedikit shock. Lebih baik serahkan padamu untuk menghadapinya. Serangan ini tidak bisa menyebabkan kerusakan besar. Hanya bisa menggunakan kemampuan kecoa mutan. Dia sebelumnya tidak punya antena ini, kan? Kok antenanya keluar juga? Xiao Tian, kamu tidak apa-apa? Aku. Xiao Tian, jangan bicara dulu. Aku akan menyembuhkan lukamu. Siapa? Pantasan si Dewa Xiao bisa bertarung melebihi level. Kami jadi terbuka mata. Bos, jangan bicara omong kosong dengannya. Langsung serang dan bunuh Xiao Tian ini. Nanti pulang juga, biar ada jawaban buat Kahe. Binatang lapis baja ini punya kemampuan hidup kembali, pasti barang bagus. Nanti kita bawa semua. Perjalanan ini tidak sia-sia. Ternyata bisa menemukan barang bagus begini. He Huan. Kalian anak buah He Huan. He Huan adalah kakak kandungku, namaku He si adik kandungnya. Ruyu, kamu bawa Xiao Tian pergi dulu. Di sini aku tahan. Kalian semua harus mati. Tidak ada yang bisa kabur, serang. Kamu tidak terluka parah. Kau membohongi kami. Memang aku membohongi kalian mengikutiku sepanjang jalan, sudah aku rasakan sejak awal. Khawatir kalian kabur. Makanya aku pancing kalian keluar. Beritahu aku lokasi kakak kandungmu, He Huan. Aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskan nyawa busukmu. Kakakku adalah saudara-saudaraku. Kedudukannya di hatiku lebih penting dari orang yang paling kucintai dan sahabat karib. Aku adalah adik kandungnya, satu ayah satu ibu. Kamu pikir aku akan mengkhianatinya? Jika aku memberitahumu lokasinya, bisakah kau melepaskanku? Aku tahu lokasinya. Asal kau jamin melepaskanku, aku bisa memberitahumu sekarang. Aku bersumpah demi langit, kau keluarkan dulu aku dari tanah terlarang, baru aku beritahu. Tidak mau bilang? Akan kubuat kau hidup lebih menderita dari mati. Aku bilang aku akan memberitahumu semuanya. Sekarang bisa lepaskan aku, kan? He Huan, setelah keluar dari tanah terlarang, aku akan mengambil nyawa busukmu. Xiao Tian, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kau sengaja pura-pura lemah untuk memancing mereka, perhitungan yang dalam sekali. Armor kebangkitan semua sudah dapat. Sekarang keluar saja, tidakkah kita terus jalan-jalan?
Dibandingkan dengan armor kebangkitan yang lain tidak penting lagi, ayo. Serahkan barangnya. Ini yang pertama ku temukan. Ramai sekali ya. Ku beri kau kesempatan terakhir. Serahkan perlengkapan yang kau pegang. Jika tidak, meskipun kau anggota militer, kami tidak akan segan-segan. Rektor, kalau begitu, sebaiknya perlengkapan ini kita serahkan saja. Begitu banyak prajurit binatang roh, pasukan kecil kita tidak akan mampu melawan. Kalian banyak orang, tapi perlengkapan hanya satu. Meskipun sekarang kuserahkan barangnya, bagaimana kalian akan membaginya? Itu tidak perlu kau khawatirkan. Ingin memecah belah? Kami tidak sebodoh itu. Yang harus kau lakukan sekarang adalah menyerahkan barangnya. Jika kau bersedia membantuku mengatasi masalah ini, aku bisa bergabung dengan timmu dan melakukan apa saja untukmu. Kau tahu, di zaman sekarang ini, teman banyak, jalan pun banyak. Baik. Aku setuju. Direktur Shen, saya berhasil melindunginya. Peralatan di tangannya kalian juga jangan berharap. Bubar saja. Karena Dewa Xiao sudah bicara, kita tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dewa Xiao, tenang saja. Kami akan pergi sekarang. Apa? Beres begitu saja? Iblis macam apa ini? Mereka bukan anak buahku. Mereka hanya paham satu hal. Hal apa? Mereka paham. Aku adalah orang yang tidak bisa mereka ganggu. Terima kasih untuk hari ini. Janji sebelumnya akan kutepati, tapi aku tetap bagian dari militer. Aku harus tetap di lab melanjutkan penelitian. Jika ada yang kamu butuhkan, beritahu aku. Aku tidak akan menolak. Aku penasaran. Sekarang kekacauan gelap datang. Tatanan yang ada sudah hancur. Militer keluarga Daru juga tinggal nama. Kenapa kamu masih bersikeras meneliti? Aku ingin melalui penelitianku, membantu lebih banyak orang, melewati krisis ini bersama. Ini adalah baju kelangsungan hidup giok hitam. Saat dipakai, jika terkena serangan mematikan, kamu punya satu kesempatan untuk memulihkan hidup. Tuangkan kekuatanmu ke dalamnya, dan akan terikat. Direktur Shen, apakah ada urusan lain? Kenapa memberiku barang berharga seperti ini? Hari ini aku lagi senang hati, cuma mau bagi-bagi hadiah. Jangan berpikir macam-macam, aku nggak punya maksud lain. Tiba-tiba memberiku barang berharga ini. Apa mungkin bocah ini diam-diam suka padaku? Bocah ini. Direktur, sekarang kita keluar. Dengan pengaruh Xiao Tian, mereka pasti nggak akan berani menyerang kita lagi. Ayo lanjut masuk ke area terlarang, lihat apa yang bisa kita temukan barang bagus lainnya. Wu Cheng Yuan. Kalian berdua jaga di sini. Siapapun yang mau masuk area terlarang, harus bayar 3 inti binatang mutan dulu. Kalau tidak, dilarang masuk. Setelah urusan selesai, aku bisa kasih kalian beberapa perbekalan. Mengerti? 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 Kami pasti akan jaga area terlarang dengan baik. Siapa yang mau masuk harus bayar inti. Kalau ada yang nekat masuk paksa, sebutkan namaku. Kalau masih nekat, laporkan kejadian ini padaku. Masih ada 5 rompi di sini kemari, bagi-bagi. Kita semua satu tim. Jangan bicara sopan santun yang tidak berguna. Xiao Tian. Kita sekarang haruskah kita menangani urusan He Huan itu? Bos Yan, kau bawa si gendut pulang ke villa dulu, meskipun tempat itu aman sementara. Tetap perlu dijaga. Sedangkan untuk He Huan aku dan Ruyu saja yang pergi. Baik. Kalian hati-hati. Kita berangkat juga. Baik. Bang Huan, ada masalah besar. Hadapi dengan tenang, jangan panik.
Polisi yang mengikuti orang-orang Xiao Tian semua kehilangan kontak. Apa katamu? Xiao Tian keluar, orang kita tidak ada gerakan. Sialan, aku tidak akan berdamai denganmu. Bang Huan Xiao Tian masuk menyerang. Orang-orang kita tidak tahan lagi. Berapa banyak yang datang? Hanya 2, dan seorang wanita. Sendirian berani menerobos masuk. Kau pikir aku ini lemah? Ayo semua maju, ambil kepalanya, dapat hadiah besar. Xiao Tian. Cari mati, aku akan mencabik-cabikmu. Dua. Mainan bom ember. Ruyu. Orang-orang ini biar kamu yang urus. Baik, tapi aku hanya bisa menyembuhkan, tidak bisa bertarung. Pakai ini. Hantam saja kepalanya. Pukul ke pelipis. Baik. Yeay. Inikah rasanya membunuh? Pertama kali membunuh. Bagaimana rasanya? Rasanya lumayan. Sangat menegangkan. Ayo pergi. Sekarang saatnya cari hewan. Apakah orang ini benar-benar manusia? Lari, kita harus kabur. Kita masih ada hari esok. Aku catat dendam ini. Xiao Tian itu ingin kabur. Xiao Hao Tian, masalah hari ini belum selesai dengan kita. Suatu hari pasti kubalas. Huan Ge. Jangan tanya apapun. Cepat tutup pintu bunker. Xiao Tian, selama aku bersembunyi di bunker, bahkan jika kau adalah raja, gua juga nggak bisa berbuat apa-apa. Di sekeliling bunker, sudah dipasang pertahanan yang cukup. Di dalamnya juga tersimpan banyak persediaan. Cukup untuk gua hidup enak setahun. Hahaha, kau bisa masuk sekarang juga, dan bunuh gua. Atau diam saja di luar, menjaga gua selama setahun. Sebaiknya kau jangan beri gua kesempatan sama sekali. He Huan ini benar-benar berani sekali. Karena jika ada sedikit kesempatan, gua pasti akan membalas dendam dengan sekuat tenaga. Gua akan membuatmu menderita tak tertahankan. Bersembunyi di bunker akan aman? Kalau begitu aku hancurkan ilusimu dan bunuh kau sepenuhnya. Sudah kubilang dari dulu, pertahanan bunker sangat kuat. Kau tidak mungkin menerobosnya. Aku tahu kau sekarang sangat panik. Tapi jangan panik dulu, karena panik juga tidak berguna. Tahu, aku ada di dalam, tapi tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Rasanya tidak enak, kan? Hanya ini? Hancurkan. Ini. Apa dia iblis? Gerbang, Kak He, mungkin sudah tidak tahan dengan serangan seperti ini. Ini benar-benar orang gila. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Selesai. Kita jadi sasaran empuk. Siapa sebenarnya dia? Bahkan tidak mengernyitkan dahi, tekadnya sangat mengerikan. Tidak lari lagi? Tidak lari. Jika sejak awal tahu kau adalah orang gila seperti ini, aku pasti tidak akan mengganggumu. Kamu pikir dengan mengatakan ini sekarang aku akan melepaskanmu? Aku sudah lama mendengar tentang kekuatanmu dan juga melihat video kamu membunuh Cao Menglong. Tapi itu hanya melihat, tidak merasakan secara langsung. Hari ini benar-benar kalah. Semua perlengkapanku ada di gudang bunker. Kamu tinggal membunuhku. Perlengkapan ini akan menjadi milikmu. Bisa mati di tanganmu. Hidupku tidak sia-sia. Kubunuh kamu sekarang, perbekalan di sini tetap jadi milikku. Tapi aku bisa mengabulkan permintaanmu.
Nyalakan siaran langsung. Kau mati. Levelmu berapa? Level 14. Level 14. Mana mungkin? Kamu ini manusia atau bukan? Sakit sekali, kepalaku mau pecah. Sudah saatnya berakhir. Biarkan mereka. Mereka tidak bersalah. Ini sikap Dewa Xiao. Cari di bunker saja. Perlu matikan siaran langsung? Biarkan saja tetap menyala. Menimbun banyak persediaan. Kenapa harus mengusik orang sial ini? Cepat atau lambat harus menghadapi Dewa Xiao. Ini pintu bunker. Pintu ini terbuat dari material terkeras di bumi biru. Prajurit binatang roh pun sulit menembusnya. Prajurit binatang roh pun sulit. Nggak habis pikir. Orang ini beneran manusia nggak sih? Halo, Kak. Kak, sejak pertama bertemu, aku merasa seperti sudah lama kenal. Dari saat pertama kali melihatmu, aku sudah memutuskan bahwa kamulah kakakku, mulai sekarang. Selama kakak tidak keberatan, aku akan selalu di sisimu. Aku akan bekerja keras seperti hewan, kemanapun kau tunjuk, aku akan serang. Siapa yang bisa membuatku kenyang? Dia adalah kakak sejatiku, Number 7.